Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum sesi konseling ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kepada teman-teman, apakah duduknya sudah nyaman? Sudah. Oke. Baik, kita langsung saja perkenalan ya teman-teman. Dari saya dulu, perkenalkan nama saya Meisari Aulia. Asal saya dari Liwa Lampung Barat, dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Baik, mau mulai dari mana? Dari sini dulu ya. Sebutkan nama dan prodinya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahmatiar Syari dari Prodi PGMI. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Erin dari Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Desi Oktiana dari Prodi BKPI. Perkenalkan, nama saya Eni Kurniati dari Prodi BKPI. Perkenalkan, nama saya Dini Indriani dari Prodi Biologi. Perkenalkan, nama saya Rika Farida Mami dari Prodi Syariah. Oke, baik, terima kasih teman-teman yang sudah berkenalan. Di sini, apakah ada yang sudah pernah mengikuti sesi konseling kelompok ini? Belum. Oke. Ada yang sudah tahu apa itu sesi konseling kelompok dan apa saja asas-asasnya? Belum. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sesi konseling kelompok ya. Baik. Jadi sesi konseling kelompok itu adalah suatu bentuk konseling yang melibatkan beberapa individu yang memiliki masalah atau tujuan yang sama dan yang dipimpin oleh saya yaitu selaku konselor. Nah, ada beberapa asas di konseling ini, namun saya akan menjelaskan 3 saja, yaitu kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Di mana kesukarelaan ini teman-teman semuanya tanpa ada paksaan dari siapapun untuk datang ke sini atau dari hati sendiri untuk bercerita. Kemudian ada kerahasiaan, cerita yang teman-teman sampaikan kepada saya ini tidak akan saya sebarluaskan atau cukup kita saja yang tahu, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu apa tadi? Keterbukaan. Ya, keterbukaan. Nah, di sini teman-teman cukup terbuka atau saling biasa-biasa saja untuk bercerita agar saya itu bisa memahami apa yang telah teman-teman rasakan atau teman-teman alami, seperti itu. Demikian asas-asasnya. Di sini saya akan menyampaikan waktu yang bisa kita lakukan konseling ini. Waktunya yaitu 60 sampai 90 menit. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Oke, baik. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah. Selanjutnya, teman-teman boleh menceritakan apa yang permasalahan apa yang teman-teman alami kepada saya. Mulai dari tadi Kak Emi ya? Iya. Boleh langsung terus. Permasalahan saya itu Kak kayak sulit memanage waktu gitu Kak. Sulit ini ya, mengatur waktu. waktu antara bermain dan belajar ya, seperti itu. Oke, pada ini Kalau masalah yang saya alami untuk saat itu, saya susah untuk berinteraksi dengan orang baru gitu. jadi kalau disebutkan introvert gitu ya, Iya. susah untuk. Kalau ini Kalau saya sendiri sih, ini sih Kak, gangguan tidur. gangguan tidur, Iya. insomnia gitu ya. Kalau insomnia enggak sih Kak, tapi kalau misalnya tiap malam tuh susah gitu kalau untuk tidur. Oke, baik, selanjutnya dari Lutfi, apa permasalahannya? Masalahnya tidak bisa bersosialisasi. Sama ya, sama Dini tadi. Kalau Erin gimana? Saya sama seperti Rika. Berarti sama kayak Rika tadi, dia susah tidur ya? Iya. Oke, selanjutnya Kak Desi, apa permasalahannya? Permasalahan saya kecanduan gadget. Kecanduan gadget. Oke, baik. Dari beberapa permasalahan ini, teman-teman setuju untuk membahas yang mana nih? Kak Desi, tentang gangguan gadget. Oke, baik. Berhubung teman-teman sudah setuju dengan permasalahan Kak Desi tadi, boleh Kak Desi ceritakan bagaimana? Jadi saya itu kalau misalnya udah main HP gitu, kayak lupa waktu gitu. Jadinya kadang tugas saya yang lain jadi nggak dikerjain.
Contohnya kayak gimana tuh Kak? Contohnya kalau misalnya udah scroll IG ya, Oh, iya. terus saya ada tugas yang lain, misalnya tugas kuliah, jadi tugas kuliahnya itu sampai deket deadline nggak dikerjain. Oh, kalau misalkan sambil dicas juga itu tetap Iya, dimainin? sambil Oh, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Desi yang telah menceritakan permasalahannya. Mungkin beberapa teman ini ada yang memiliki permasalahan yang sama? Kalau aku dulu ya Kak, apa namanya, pernah kayak gitu juga, tapi itu faktornya faktor teman, karena teman juga sering gitu ya Kak main gadget karena game terus gitu. Nah dia tuh nggak berhenti berhenti, jadi dia kayak pengaruh gitu Kak ke aku, jadi akunya ngikut juga. Oh, jadi pengaruh teman gitu Iya. ya Kak? Oke, yang lain ada? Saya Oke. kalau saya sendiri sih karena kesepian ya kak, makanya kan Oh. karena kita kesepian gitu kan, nggak ada temen gitu kan, peralihan lah para apa namanya, peralihan saya itu Di HP gitu, biar nggak ngerasa kesepian dan punya banyak teman, seperti teman virtual gitu ya Kak ya? Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya kepada teman-teman yang telah bercerita. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu apa pendekatan yang bisa kita pakai dan apa teknik-tekniknya? Belum. Oke. Saya akan menjelaskan ya beberapa pendekatannya. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan behavior. Nah, pendekatan behavior ini adalah suatu pendekatan terapi tingkah laku yang berkembang pesat dan sangat populer untuk dikarenakan untuk memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan. Seperti itu. Nah, kemudian ada tekniknya, kita memakai teknik manajemen, di mana teknik ini kita bisa melakukan prosedur di mana individu dapat mengatur perilaku sendiri seperti itu. Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Sudah. Baik, mungkin ada beberapa saran atau beberapa masukan untuk teman-teman. Mungkin dari Kak Eni. Saran saya untuk permasalahan Desi tadi, bisa kita membuat kayak jadwal gitu. Contohnya tuh kayak sehari-hari kita ngapain, terus apa namanya, HP itu dijeda dulu, jangan setiap hari dari pagi sampai malam itu main HP, jangan. Jadi setengah-setengah gitu. Kalau misalnya masih dicas aja gitu, jangan sambil dicas main HP gitu. Oke, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada? sama sih kak. Oke. Kalau dari Kak Desi sendiri ada? Kalau menurut aku, kalau misalnya pengaruh teman kayak punya Emi tadi, bisa diinin juga, dijaga jarak sama teman yang seperti itu biar nggak memberikan pengaruh buruk. Oke, baik, terima kasih. Dari saya sendiri ya, ada beberapa mungkin kita bisa melakukan self reward kepada diri kita sendiri nih teman-teman. Maksudnya kayak selama 3 hari berturut-turut kita bisa melakukan perjanjian pada diri saya sendiri. Kalau misalkan saya melanggar itu, saya mendapatkan hukuman. Tapi jika saya berhasil untuk mengskip atau tidak terlalu bermain HP, saya bisa memberikan hadiah untuk saya sendiri, seperti itu. Pas dan berapa waktu yang bisa kita pakai, dan beberapa apa saja solusi yang bisa kita pakai untuk permasalahan tadi. Jadi seingat saya tadi konseling kelompok itu pertemuan antara beberapa orang, terus tujuannya untuk menyelesaikan masalah dari beberapa orang tadi. Terus waktunya 60-90 menit, asasnya ada 3, asas kerahasiaan, kesukarelaan, sama keterbukaan. Tadi kakak pakai teknik behavioristik sama teknik itu pendekatannya. Kalau tekniknya itu self management, terus solusinya bisa buat jadwal sama jaga jarak sama teman yang ngasih pengaruh buruk tadi. Oke, itu cukup jawaban yang baik ya. Oke, baik. Bagaimana teman-teman perasaannya? Apakah lega atau bagaimana nih? Lega? Ya. Lega ya, alhamdulillah. Oke, baik. Berhubung waktunya sudah selesai, kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan
cerita dan solusi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.